Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaimatul Nur Khalifah dari kelas B jurusan Pendidikan Kimia kelompok 8. Kali ini kami akan membahas wakaf saham dalam wacana fikih. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iwan Ridwan, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam perspektif Al-Quran, ada 3 model sistem ekonomi, yaitu riba, perdagangan, dan sedekah. Al-Quran mengharamkan sistem riba dan menghalalkan sistem perdagangan, serta merekomendasikan sistem sedekah. Dalam hal ini, sedekah meliputi sedekah wajib atau zakat, sedekah jariyah atau wakaf, dan sedekah langsung yang berupa infak yang bersifat konsumtif. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang kaya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan wakaf dan infak merupakan perbuatan baik atas kerelaan dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wakaf adalah sedekah jariyah. Walaupun orangnya sudah lama meninggal, tetapi pahalanya akan terus selalu mengalir. Aset wakaf bersifat produktif dan menghasilkan nilai tambah secara berkesinambungan untuk kepentingan keselamatan umum, dakwah, dan jihad di jalan Allah. Bentuk wakaf sebagai investasi abadi bisa berupa harta, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah. Salah satunya hadis riwayat Muslim 4310, Nasai 3666, yang artinya apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Fikih wakaf telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Masalah cabang dalam fikih pada intinya berjalan sesuai dengan 2 hal. Yang pertama, perluasan praktik ibadah amaliyah dan munculnya kebutuhan baru yang perlu pemecahan hukum melalui cara ijtihad. Yang kedua, penjabaran fikih yang mengarah pada masalah cabang dari masalah pokok dan upaya untuk mengambil kesimpulan hukum yang bersumber dari nas dan pendapat para ulama terdahulu. Tidak adanya ketentuan yang tegas terkait hukum wakaf menimbulkan perselisihan di antara para ahli hukum Islam atau fuqaha. Oleh karena itu, fikih wakaf menyediakan pandangan dan sejumlah aturan hukum mengenai bagaimana wakaf seharusnya dipraktikkan dalam kerangka syariah, di mana pandangan hukum ini tidaklah sepenuhnya tunggal, akan tetapi terbagi dalam beberapa mazhab pemikiran yang beragam. Selanjutnya ada pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata wagofa, yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat, dan tetap berdiri. Kata ini sama artinya dengan habasa. Adapun menurut syara, wakaf adalah menahan zat atau asal benda dan mempergunakan hasilnya, yang artinya menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Taqiyuddin, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya. Manfaat benda tersebut harus digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahab al-Zuhaili mengemukakan pengertian wakaf menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari tangan wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Pengertian yang kedua menurut jumhur, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya atau hasilnya, sedang bendanya itu tidak terganggu. Menurut jumhur, hak pemilik atas harta wakaf itu sudah lepas dari orang yang berwakaf dan telah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wakaf bersifat kekal selama harta tersebut
tetap utuh. Suatu wakaf tidak boleh bersifat sementara dan tidak boleh ditarik kembali. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.